Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Salam pertanian Indonesia. Di pagi hari ini saya akan berbincang-bincang mengenai beberapa pertanyaan tentang saya mengenai bibit kelapa sawit. Nah, jadi pertanyaan ini gampang-gampang susah dijawab ya. Jadi pertanyaannya itu begini, Pak, pembibitan yang ada di kota ini, bibit ya ini, bibit yang sudah 1 tahun, asli atau tidak, Pak? Ya, kemudian ada yang beli kebun kelapa sawit juga pertanyaannya sama, Pak. Artinya tanamannya ini asli atau tidak. Ya sering-sering saya jawab, udah ditanyakan saja gitu kepada Pak, saya nggak percaya, nah, kan gitu. Ini menjadi bahasan kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu pemirsa, kenapa pertanyaan itu muncul? Karena bibit kelapa sawit yang unggul itu adalah hibrid persilangan antara Dura dan Pisifera, kemudian menghasilkan bibit yang unggul yang Tenera atau D kali P. Ya. Sehingga kalau tidak itu merupakan bibit yang tidak unggul. Ya, apalagi menggunakan brondolan, menggunakan soko piringan, karena akan secara ilmu pemuliaan akan tersegregasi nantinya. Ya, jadi anak-anaknya nanti bisa, kalau yang dipakai yang diambil ini ya dari dura yang sudah ditanam, itu akan anaknya 25% dura, 50% tenera tidak sebagus induknya, dan 25% pisifera. Nah, inilah mengapa ada bibit unggul dan tidak unggul, karena potensi produksinya berbeda. Yang menjadi masalah adalah kalau secara awam, cara mudahnya untuk mengetahui itu adalah dengan cara uji segregasi dengan membelah buah yang ada. Nah, dengan melihat buah yang dihasilkan tadi menjadi tanaman, Nah, ini memerlukan waktu yang sudah gede dan sudah rugi waktu. Ya, kalau kita mengetahui. Misalnya kita gini, ada kebun yang umurnya udah 4 tahun udah berbuah. Dari uji segregasinya itu kita tes, kita belai. Nah, oh ini ketemu pohon ini pohon dura, kan gitu. Oh ini tenera, ini dura, akhirnya duranya 20% misalnya, kan gitu. Ketemu jadi eh, kurang bagus berarti ya kan. Nah, yang bagus ya kurang dari, kalau bisa kurang dari 2% gitu, atau kurang dari 5%. Jadi kalau sudah berbuah, nah itu mudah cara mengetahuinya, tetapi sudah terlambat. Oleh karena itu, kalau diketahuinya di pembibitan, nah ini lebih bagus lagi, ya kan? Ya, apakah bisa? Ya bisa. Makanya ini banyak pertanyaan begitu. Ya, kalau inilah modalnya apa ya? Telusur, mampu telusur kejujuran ya ini ya kan gitu. Jadi cara manual yang bisa dilakukan untuk mengetahui bibit siap tanam itu apa unggul atau tidak, ya ditanyakan, ditelusur. Nah,
Caranya apa? Oh, ya kepada produsennya. Mana dokumennya betul enggak dicocokkan, palsu atau enggak dokumennya, umurnya pas atau tidak, kan begitu. Itu adalah dengan mampu telusur. Mampu telusur. Nah, kemudian yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bagaimana kalau tidak begitu, tidak yang manual begitu. Ya, ini sesuai dengan background yang saya ambil adalah dengan menggunakan teknik molekular. Ya, ya ini sebenarnya ya secara garis besar bisa di bibit tadi dideteksi apakah Dura, Piscifera atau Tenera. Karena apa? Karena dari gen cell thickness tadi ketebalan cangkang itu bisa ditentukan. Sebagai contoh ya ini molekular lewat DNA. Jadi kita sering membaca apa ya beberapa kecelakaan apa pesawat itu yang wujud apanya tidak ada, tapi bisa diketahui DNA-nya ini milik siapa. Nah, ya kalau manusia mempunyai sidik jari yang khas, DNA yang khas dicocokkan dengan DNA orang tuanya atau anaknya, ya kan begitu. Dengan menggunakan itu tadi primer khusus itu tadi. Jadi yang saya lihat beberapa ikut seminar dan sebagainya itu ya bisa dideteksi bibit yang apa namanya dengan menggunakan DNA, tidak usah membelah buahnya. Jadi bisa diapa zaman sekarang ya, tak ya seperti di gambar ini mau untuk mengilustrasikan secara molekuler. Sehingga diketahui oh ini Dura, ini Tenera. Nah, gitu. Karena apa? Berdasarkan gen cell thickness, ketebalan cangkang itu tadi. Ya, prosesnya gimana ya itulah di bidang biologi molekuler. Jadi yang sering berbicara ini yang sering ada PT Orion. Nah, Orion. Jadi ya, mendeteksi Dura, Piscifera, dan Tenera dengan menggunakan molekuler tentunya. Karena mereka sudah mempunyai penanda molekulernya untuk yang itu tadi. Kalau Dura seperti ini, Piscifera seperti ini, Tenera seperti ini. Sehingga dipastikan diputuskan, oh yang ini adalah misalnya Dura. Nah, gitu. Jadi itu pemirsa jawaban bagaimana cara mengetahui bibit siap tanam itu asli atau tidak. Asli tidak. Jadi lewat dua cara ya. Cara yang kita telusur, kita mampu telusur, nah itu murah ya kan. Nah, kemudian secara molekuler juga bisa sebenarnya, tapi harganya mahal kan gitu. Jadi itu pemirsa obrolan di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.